Oke, halo semuanya, selamat malam, pagi, siang, dan sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hildan. Jadi kali ini, ah, oh iya, saya lupa. NIM saya 24 10 50 11 24. Saya dari D3 Sistem Informasi, Fakultas Fakultas Ilmu Komputer. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan, memberi tutorial. Pertama-tama, saya ingin memberikan tutorial atau cara ini ya. Jadi saya di sini menggunakan yang namanya terminal. Jadi yang pertama itu saya ingin menunjukkan cara untuk merubah informasi finger. Oke. Jadi yang pertama kita akan ketik sudo chfn. Kalau langsung setelah itu username kalian. Kalau saya nama username saya itu Sism. Hmm, sorry. Nah, setelah ini enter dan akan disuruh masukkan password. Password yang sudah kalian bikin saat kalian instalasi Linux dan membuat akun user Linux. Oke. Nah, jadi di sini itu tujuannya untuk mengubah informasi user kita seperti ini adalah nama saya. Misalkan saya ingin rubah menjadi pengguna. Terus selanjutnya kita bisa merubah room number atau lab Linux-nya. Room number ini bisa saya rubah jadi apa aja ya. Cuma di sini saya kan tetap menggunakan lab Linux. Nah, untuk tugas-tugas kuliah saya menggunakan Linux. Oke. Untuk workphone, saya akan tetap menggunakan itu 9999. Ini hanya untuk data-data saja. Ya, order saya tidak mengisinya. Jika tidak ada, kalian langsung enter aja dan ya basically ini udah selesai, udah keganti karena kalau misalkan kita terus ah, selanjutnya kalau ini udah berhasil, cara ngeceknya itu kita bisa yang namanya ini memasukkan perintah itu UMI. UMI itu untuk ngecek nama user sekarang ya. Kita enter tuh keluar jadi ini. Ini namanya Switchism, ini adalah username saya. Oke, nah eh kalau misalkan yang di atas ini cara ngeceknya itu kita tinggal masukkan lagi yang tadi ya, sudo cfn, terus sesuai dengan ini username, kita tinggal enter aja. Nah, di sini kalau misalkan kalian sudah berhasil seperti tadi, di sini akan keluar nama yang sudah diisi di atas tadi seperti pengguna. Ini udah langsung keganti. Ini ya tetap lab Linux. Tadi saya tidak merubah, nggak merubah semuanya. Udah. Terus yang kedua, selanjutnya saya akan mencoba memberitahu cara mengecek log user aktif, log user atau user yang sedang aktif sekarang yang sedang menggunakan Linux. Kita itu tinggal masukkan uh, w- nah, kalau kalian masukin W kayak begini, dia langsung keluar yang sedang aktif. Misalkan sekarang sudah jam 3:37. Yang login itu satu, yaitu saya saja. Nih.
Citizen ya, sesuai username. Terus kita selanjutnya bisa mencoba cari tahu siapa yang sedang aktif. Ini saya. Yang terakhir UMI. Itu ya saya sendiri. Oke, selanjutnya itu ada percobaan grouping. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih kita kalau mau yang namanya buka ngelihat isi dokumen, ngebuka dokumen tapi lewat ini, lewat terminal gitu. Oke, ini kan jadi ini masih polos, masih tampilan standar di terminal Linux. Kalian bisa masukkan perintah yang namanya itu cd. Jadi cd itu adalah change directory. Karena ini, jadi karena masih ini namanya, ini posisinya polos, belum terbuka suatu dokumen atau folder atau apapun, kita bisa masukkan komen yaitu cd atau change directory. Dilanjutkan, selanjutnya itu nama dokumen yang mau dituju. Misalkan saya contohnya di sini documents, documents. Nah, setelah kita enter di sini ternyata kalau ada tulisan documents dan dollar, tandanya kita sudah bisa masuk ke dalam folder dokumen itu. Selanjutnya kalau mau lihat apa saja isi foldernya, kita bisa masukkan komen ls. Oke. Seperti yang bisa dilihat di sini, saya di dalam dokumen sana ada Kemzi, Praktikum, dan Zoom. Oke. Terus selanjutnya itu kalau misalkan kita mau buka buka lagi, bisa klik aja seperti yang di atas itu kayak CD, Kemzi, dan jangan lupa ls untuk lihat isi yang ada di dalam folder tersebut. Oke. Oke, jadi selanjutnya itu saya akan melakukan beberapa percobaan. Beberapa percobaan. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan untuk file descriptor ya. Oke, pertama kita akan masukkan menginput yang namanya itu PS. PS itu untuk gunanya untuk kita untuk output ke layar atau standar output dan juga input dari sistem atau kernelnya. Yaitu dengan menggunakan kode PS ini. Oke, ini kelihatan ya hasilnya ya. Ini ada time menggunakan ininya. Terus yang kedua, kita akan percobaan yang kedua itu di file descriptor ini yaitu untuk untuk output ke layar dan juga untuk input dari keyboardnya. Pertama itu cat, tinggal tulis saja hai, halo. Oke. Terus yang ketiga langkahnya itu ada untuk menginput nama dari directory, outputnya yang tidak, ya outputnya outputnya dia itu akan membuat directory baru dan jika kalau dia error, dia akan otomatis eh, membuat tampilan error pada layar standarnya seperti tulisan error gitu. Terus kita M K D I R Y D I R. Kita lihat hasilnya seperti apa. Hmm. Kalau ini nggak ada apa-apa, berarti tandanya nggak error sama sekali ya. Oke, selanjutnya di percobaan kedua,
kita akan melakukan pembelokan atau redirection. Oke, langkahnya itu yang pertama itu kita akan membelokkan standar output. Kita akan menginput itu ya file dot txt. Oke. Kalau misalkan nggak ada apa-apa kayak begini ya data-data ini tandanya udah kesimpan ke ini berarti dia ya apa myfile.txt ini ya. Oke, kita Ctrl C lagi untuk exit. Selanjutnya langkah kedua itu ada untuk membelokkan standar input, yaitu sebuah input yang dibelokkan dari keyboard kita menjadi file. Caranya itu adalah cat kosong myfile.txt lagi. Langsung kita enter aja. Lalu cat myfile.txt. Yes. Kalau ini tetap udah berjalan dia ya. Nah, terus langkah ketiga itu ada untuk pembelokan standar error yang nantinya untuk disimpan di dalam file. Inputnya itu md mkdir, sorry, kdir, mydir. Nah, ini di sini dia memang seperti ini, akan ada errornya. Karena filenya ini udah ada ya tadi ya. Terus kita tuh bisa ke bawahin lagi dua seperti ini untuk membuat myerror.txt. Nah, lanjut itu di terakhir itu ada cat myerror.txt. Oke. Nah, jangan error lagi. Oke. Sebentar saya clear dulu. Nggak usah. Oke, selanjutnya itu untuk yang keempat, saya akan menggunakan notasi 2 dan satu, yaitu untuk membelokkan standar error yang dua tadi, yaitu dengan yang standar error 2 tadi, eh, karena dia tuh identik dengan file deskriptor satu. Caranya itu kita tinggal dolar find var lalu spool lalu cron ya di garis print. Sorry, salah. Nah, ini memang seperti ini ya. Ini memang command not found karena ini tadi yang standar error tadi. Oke, selanjutnya kita akan masukkan print. Terus kita masukkan standar error yang tadi itu dua ini out.txt. Ya, selanjutnya yang terakhir itu kita tinggal masukkan cat out.txt. Nah, ini memang seperti ini ya. Harus sudah tidak ada. Oke, selanjutnya yang kelima itu ada notasi yang satu dan dua, yaitu pembelokan standar output. Dia itu adalah sama dengan file descriptor 2, yaitu yang standar error tadi.
Caranya itu kita tinggal dolar lagi atau tinggal di ini nah ya. Nah, karena ini kan udah sampai sini tadi, kita tinggal tambahkan satu lebih dari dan dua. Oke, tinggal enter. Nah, lanjut kita tinggal masukkan cat out x. Oh, maaf yang di atas ini salah. Jadi ini kita berubah jadi out x ya. Kita out x aja, out x dot txt satu lebih dari dan dua. Oke. Lanjut kita masukin yaitu dolar lagi. Jangan lupa get out x dot txt. Nah, memang seperti ini. Lanjutnya yang di terakhir itu ada yang namanya notasi atau append. Di sini kita tinggal masukkan echo, terus kita masukkan apa saja aku sudah tak ini dan surat. Dan- Oke. Jadi ya jadi sekian penjelasan dan sedikit tata cara dari saya untuk penggunaan dasar pada UI atau biasa dibilang OS Linux ya. Sekian dari saya, terima kasih.